debat Pak Heru, kita bicara tentang RKT seputar RKT yang kebenaran panjenengan mengaku dua sekolah ya, di Caro sebagai sekolah yang berfungsi, di Cawitali TLT yang jelas memerlukan waktu ekstra ya, waktu dan data yang ekstra. Untuk RKT-nya tahun ini untuk dua sekolah itu sudah selesai disusun Pak? Alhamdulillah kalau kedua sekolah sudah saya susun sebelum ada SPM ini. Tapi tadi saya sudah melihat ada beberapa contoh yang Bekasi 2 itu di bawahnya ada timeline pembagian waktunya itu saya belum buat yang ini saya akan melengkapi sebelum yang saya akan sampaikan ke TMP sesuai dengan waktu. Dasar penyusunannya Pak yang panjenengan lakukan saat menyusun RKT? Waktu itu kami hanya mengacu pada rapat pendidikan itu. Kami menganalisis, kemudian kami masukkan juga di dalam RKT, kemudian peningkatannya di mana saja juga ada di bawahnya rangkumannya. Nah, ketika itu berarti setelah itu kami simpulkan bahwa ada yang perlu kita buat untuk SD Caro dan Cawitali sesuai dengan rapat pendidikan ini. Selain rapat pendidikan, penjenengan menggunakan data dukung apa lagi? Nah, itu data dukung yang selain rapor ini jelas data yang valid karena apa? Karena memang data rapor pendidikan itu diambil ketika anak asesmen baik sebagai lingkungan maupun guru seperti suruh belajar dan sebagai belajar. Nah, selain itu kita juga ada beberapa data yang kita ambil dari di lapangan. Bagaimana data yang masuk pada aplikasi yang digunakan beasiswa di DPRD lapangan tentunya banyak sekali yang misalkan laporan supervisi, kemudian data-data administrasi kelas guru kelas, kemudian juga ada observasi ke guru kelas, kemudian ada juga data wawancara. Dan ini perlu kita tambah sebetulnya RKT ini hanya kita kumpulkan data dari dalam sekolah atau nanti kita bisa minta observasi dari wali siswa. Kalau hasil evaluasi tahun kemarin atau RKT tahun kemarin panjenengan menggunakan sebagai acuan untuk RKT tahun ini? Acuannya tetap tahun kemarin karena tahun kemarin itu ada kita evaluasi kembali mana yang sudah tercapai yang 100%, mana yang belum, baik itu kegiatan belajar mengajar maupun itu pemenuhan kesehatan perasaan. Sebagai kepala sekolah kan tadi sebagai manajer nih Pak Heru nih, apalagi manajer di sekolah memang tidak mudah, bukan sesuatu yang gampang ya. Bagaimana panjenengan bisa memastikan dari ketiga aspek utama ya, minimal satu peningkatan kualitas pembelajaran, yang kedua peningkatan kompetensi GTK, yang ketiga pemenuhan SAFPRAS. Kiat-kiat panjenengan untuk dari tiga aspek itu bisa terpenuhi, bisa tercover dengan dana bos yang minim karena sistemnya minim, gimana teknik panjenengan gimana itu? Dan ini yang jelas kita selalu yang pertama adalah jelas koordinasi dengan bendahara yang mengetahui dana sekolah itu seperti apa. Jadi kita tahu prioritas utama yang nanti kita akan selesaikan terlebih dahulu khususnya SAFPRAS yang jelas tentunya yang tidak membahayakan, yang tidak mengganggu pembelajaran kita utamakan terlebih dahulu. Nah, yang kemudian untuk pembelajaran di kelas seperti biasa kita manfaatkan keahlian-keahlian guru kami yang guru muda. Jadi kita tidak membeli APP ya, dari luar, tapi kita
tidak berani menyuarakan di manapun, kemudian hanya lewat mulut ke mulut, akhirnya kita tahu hanya dari mulut ke mulut. Nah, kita ingin langsung ke kita, dan jadi kita bisa langsung menindaklanjuti dan melakukan pelayanan pendidikan SD. Tadi kan rapat pendidikan sudah jelas panjenengan gunakan sebagai acuan, yaitu sebagai data eksternal, data internalnya itu dari hasil asesmen kelas. Menurut panjenengan, kesimpulan panjenengan sesuai dengan sekolah tadi yang panjenengan pimpin, kok Sarul ternyata kualitasnya sama kali di kebinekaannya. Kesimpulan panjenengan nyambung nggak antara hasil asesmen yang dilaporkan oleh guru dengan hasil lapor pendidikan? Kalau satu dulu dari Sarul ya, kenapa kualitas pembelajaran itu mungkin nyambung ketika saya melakukan supervisi observasi nilai kinerja, dan itu juga di luar resmi yang disuai nilai kinerja, kita juga sering supervisi di luar jadwal itu, tapi tidak secara langsung. Nah, dalam artian kita masuk ke kelas, kemudian kita lewat ke depan kelas, kemudian kita keliling ke sekolahan, ternyata memang betul kenapa kualitas pembelajarannya tidak bisa cukup baik. Memang karena dulu kurang menggali lagi, menggali potensi dirinya masing-masing. Kemungkinan potensinya lebih dari itu, tapi tidak mau menggali potensi yang ada di dalamnya untuk menghasilkan atau memberi pembelajaran kepada anak yang menyenangkan. Itu yang di SD Sarul. Nah, sehingga itu kan hasil dari anak. Mungkin anak ditanya gurunya pakainya dia pembelajaran apa tidak, jawabannya tidak. Akhirnya seperti itu. Dan namanya dia pembelajaran ketika ada supervisi secara resmi, tidak mau inventaris sumber pembelajaran atau pembelajaran sendiri dan dilakukan setiap hari. Yang kalau dicari-cari 01 itu kemudian ingin kebinekaannya itu menurun, mungkin itu karena hasil dari anak mengisi survei di lingkungan belajar. Ketika anak sering berkelahi, berantem, kemudian guru itu tidak mau menindaklanjuti, kemudian tidak memberikan sanksi terhadap anak yang tadi melakukan pelanggaran, itu mungkin akhirnya menimbulkan seperti itu. Kebinekaan di SD ini nantinya, padahal di SD saya 1 tidak ada yang non muslim, artinya harusnya kan tidak keluar toleransi, mungkin kemungkinan terus tidak ada yang di luar suku lain. Jawa semua ya. Jawa semua itu kan kenapa prestasi itu ya? Kemudian itu ada apa? Mungkin anak-anak berantem, kemudian gurunya tidak ada di ruangan, atau anak-anak sudah melaporkan kemudian pada gurunya tidak langsung menindaklanjuti sampai kejadian waktu itu memang di sini ada yang waktu yang bocor sini ya dicari, otomatis itu yang menyebabkan yaitu mungkin perlu perbaikan dengan program rencana ke depan supaya anak-anak bisa lebih bersahabat, lebih toleransi kepada yang pertanyaan terakhir, panjenengan sebagai kepala sekolah kan pasti sering atau pernah melibatkan komite ya? Komite dilibatkan di proses evaluasinya di mana itu, pada pembahasan hasilnya atau pas hanya permintaan rekomendasi saja atau penetapan tindak lanjutnya di mana Pak? Untuk sementara kalau Sarul kita selalu melibatkan, kita tergantung dengan pihak komite. Kalau kita welcome kepada SD, kemudian kita menghormati dari SD, kemudian mau diajak maju bersama dengan SD, itu ya kita libatkan. Kalau di Sarul sendiri seperti yang sudah dikatakan Mas tadi, memang belum banyak karena masih baru, tetapi kita selalu melibatkan ketika anak diundang, ya ketika diundang rapat kumpulan mahasiswa kelas 6 sebelum ujian, kita
kalau yang dari satu, memang mohon maaf selama saya di sini saya undang tidak satu kali pun berangkat, kecuali pernah satu kali itu waktu pembuatan kurikulum dan RKS untuk yang evaluasi ini kita itu sebenarnya tidak harus Bapak Ketua saja yang anggota kan ada anggotanya. ini ke depan kita bisa memperjelas lagi ketika tidak undang Pak pemilihnya ada presiden, karena memang kalau dicari dari satu itu memang jelas ketua pemilihnya itu sangat sibuk karena berjabatan dengan kepala desa. Mungkin kita bisa mewakilkan dari bendahara maupun sekretaris untuk bisa aspirasi dari SD lah seperti ini, kemudian pekerjaan seperti ini, saat yang dibutuhkan ini kita bisa berkoordinasi dengan komite. Itu yang